Saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan Injil untuk hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara sekalian yang terkasih, permenungan hari ini kita ambil dari kitab Nabi Yesaya dan dari Injil Matius. Dan dua bacaan ini ingin mengatakan satu hal penting, ialah bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang kata dan perbuatan. Apa yang kita katakan harus searah dengan apa yang kita buat. Apa yang kita buat harus berasal dari apa yang kita katakan. Itulah inti dari permenungan hari ini. Dari kitab Nabi Yesaya ingin mengatakan kepada kita tentang kehendak dan keinginan Tuhan supaya kita selamat. Dan Yesaya mengatakan ini pengajaran yang harus kamu dengar. Yesaya mengatakan demikian, perhatikanlah apa yang diajarkan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan supaya kita selamat, maka basuhlah dirimu. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari hadapanku. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang-orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu yang Tuhan bilang untuk kita lakukan sebagai suatu pengajaran yang harus kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Tuhan berkeinginan supaya kita selamat. Dan karena Tuhan ingin kita selamat, Dia memberitahukan isi hatinya ialah, sekalipun dosamu merah laksana kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Itulah janji belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, mendengarkan pengajaran Tuhan itu,
maka kita memperoleh selamat. Jika kamu menaruh dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh menggetarkan dan menggelisahkan. Tetapi itu keinginan Tuhan supaya kita selamat dan bahagia. Yesus dalam bacaan Injil juga ingin mengatakan atau mau meneruskan dan meneguhkan apa yang dibilang Yesaya. Pengajaran yang diberikan oleh Yesaya, oleh Tuhan, supaya kita berjuang untuk melakukan apa yang baik, ialah mendengarkan pengajaran itu dan melakukannya. Dan itulah yang dibilang Yesus dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan demikian, ditujukan kepada para pemimpin, supaya mereka memimpin dengan kata dan perbuatan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Dan hal itu harus didengar oleh masyarakat, orang Yahudi pada zaman itu. Karena itu Yesus mengatakan, para pemimpin Yahudi, kaum Farisi dan ahli Taurat, mereka menduduki kursi Musa. Dan kursi Musa itu adalah kursi kehormatan, kursi kepemimpinan, kursi pengadilan, kursi belas kasihan. Dan Yesus mengatakan, hormatilah dia. Kepada masyarakat Yahudi, mereka harus menghormati orang-orang yang duduk di situ. Karena mereka duduk di kursi terhormat dan mengajarkan kebenaran yang baik. Tetapi Yesus memberikan patokan jelas, pengajaran jelas, ialah dengar, ikuti dan hormati apa yang mereka katakan dan ajarkan. Tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka berlagak seperti rabi, supaya disapa rabi dan mereka merasa terhormat. Disapa bapa supaya dihormati, dan disapa pemimpin supaya orang lain merasa bahwa mereka pemimpin, tapi ternyata tidak. Dan ajaran Yesus ini mau meneguhkan apa yang dibilang oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Ternyata mereka tidak melakukan, para pemimpin Yahudi tidak melakukan apa yang dikatakan, apa yang mereka katakan. Dan itu berpengaruh juga terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan para pemimpin, atau mereka mendengarkan apa yang dikatakan para pemimpin dan tidak melakukannya. Inilah yang menjadi persoalan inti dan permenungan kita pada masa Prapaskah ini. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, apa yang kita katakan harus kita lakukan seperti apa yang kita katakan. Maka itu akan menjadi pengajaran yang menyelamatkan. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang kita katakan, dan itu menjadi hal yang menggetarkan bagi kita, seperti yang dibilang oleh Yesaya. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Kita berdoa, semoga pedang itu terhindar dari kita. Semoga pedang itu justru memisahkan kita dari kejahatan dan memberikan kebaikan kepada kita supaya selamat. Selamat bermenung. Amin.